Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengulas kembali, menjelaskan kembali. Kenapa saya bilang mengulas kembali dan menjelaskan kembali? Karena beberapa bulan yang lalu, ini sudah pernah saya ulas berkali-kali. Kira-kira mungkin lebih dari 4 kali seingat saya ya. Begitu. Ya, tentunya tentang fosil Gallikelor. Karena dari sahabat-sahabat yang pemula, ataupun juga dari sahabat-sahabat yang baru mengetahui channel saya, sehingga belum mengikuti dari awal penjelasan-penjelasan khusus tentang fosil Gallikelor dari saya, sehingga adanya kekurangpahaman tentang mengenai fosil Gallikelor yang saya miliki. Ya, tentunya mengarah pada fosil Gallikelor Jumat Kliwon dan fosil Gallikelor Suro. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah yang jadi bahan pertanyaan dari sahabat-sahabat pemula atau sahabat-sahabat yang baru mengetahui channel saya ini, dikarenakan memang dari awal belum mengikuti atau tidak mengikuti ulasan-ulasan dari saya dikarenakan baru menemukan channel saya ini. Kira-kira begitu. Dan untuk fosil Gallikelor, baik yang dari jenis fosil Gallikelor Jumat Kliwon atau dari jenis fosil Gallikelor Suro, ini memang sebagian ada yang aktif sendiri, sebagian ada yang saya aktifasi atau saya booster. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya kedua jenis fosil Gallikelor ini, entah itu yang dari fosil Gallikelor Jumat Kliwon atau fosil Gallikelor Suro, meskipun saya booster atau saya aktivasi, itu sama-sama alaminya. Bukan berarti yang saya booster itu tidak alami, tetap alami. Sama dengan fosil Gallikelor yang aktif sendiri, hanya saja yang saya booster itu aktifnya lambat. Sehingga saya mengolahnya dengan olah rasa tentunya, yaitu untuk mengaktifkan atau membooster energi alami yang terkandung pada fosil Gallikelor sehingga energinya langsung aktif. Begitu. Bukan berarti yang saya booster ini tidak alami. Sama, dua-duanya alami. Sekali lagi, hanya saja bedanya yang aktif sendiri itu tanpa saya booster, sedangkan yang belum aktif saya booster, saya aktivasi sehingga bisa langsung aktif begitu. Dan untuk energinya, tingkat kekuatannya, itu memang berbeda-beda tergantung dari kualitas fosil Gallikelornya, bukan tergantung dari pembosterannya. Ini kalau versi saya, ya. Ini kalau versi saya. Untuk versi yang lain saya tidak tahu. Sekali lagi, untuk kekuatannya, pertahanannya, itu tergantung dari kualitas fosil Gallikelornya. Karena yang saya lakukan ini secara alami. Bukan berarti yang saya booster itu saya masukkan kodam, tidak begitu. Tetap saya di sini tidak bermain kodam, meskipun beberapa minggu yang lalu saya sempat menunjukkan kepada sahabat-sahabat tentang batu lain. Pada saat itu saya menunjukkan, iya, seingat saya jenis batu bacan, ya, batu bacan yang saya masukkan kodam di situ sehingga batu bacannya bisa dites secara langsung menggunakan senapan angin seperti biasa, sasaran gelas, alhamdulillah gelasnya tidak pecah, itu kekuatan kodam. Tapi kalau kekuatan dari fosil Gallikelor yang saya booster, ini murni 100% alami, saya tidak menggunakan kodam apapun, tidak menggunakan energi dari luar energi fosil Gallikelor, hanya saja saya mengaktifkan atau membooster, sehingga energi yang pasif di dalam fosil Gallikelor tersebut bisa aktif dan bisa dimanfaatkan begitu. Ya, sekali lagi bukan berarti kalau yang saya booster tidak alami. Sama, keduanya itu alami. Baik yang aktif dengan sendirinya atau yang aktif karena saya booster. Begitu. Dan dua-duanya sama, hanya saja waktunya yang berbeda. Begitu. Kalau seandainya itu tidak saya booster, tetap saya biarkan, itu juga akan aktif dengan sendirinya. Insya Allah begitu. Dan memang kenyataannya begitu yang saya alami. Hanya saja waktunya yang berbeda. Saya booster itu karena mempercepat proses aktifnya. Dan alhamdulillah atas kuasa Tuhan semua diridhoi pada saat setiap saya aktivasi. Alhamdulillah 90%, saya tidak mengatakan 100% dikarenakan
segala sesuatu bisa saja terjadi atas kehendak Tuhan. Ya, alhamdulillah 90% berhasil atas ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu teman-teman. Kenapa dalam video kali ini saya ulang kembali ulasan atau penjelasan ini kepada sahabat-sahabat? Dikarenakan saya sering mendapatkan sebuah WA yang katanya mengatakan tentang fosil Galli Kelor, baik yang fosil Galli Kelor dari fosil Galli Kelor Suro atau fosil Galli Kelor Jumat Kliwon, yang mengatakan yang aktif alami bukan karena di booster. Nah, ini tanda kutip yang aktif alami bukan karena di booster. Padahal yang saya booster pun itu juga alami, tidak mengandung unsur kekuatan lain dari luar fosil Galli Kelor. Artinya tidak mengambil dari kekuatan kodam dan lain sebagainya. Lalu apakah jika setelah di booster atau yang aktif dengan sendirinya ini sifatnya permanen atau selamanya? Jawabnya ya permanen, karena energi itu tidak bisa hilang. Ya, sekali lagi permanen dikarenakan energi tidak bisa hilang teman-teman ya. Kecuali kalau diisi kodam. Kalau diisi kodam itu bermacam-macam, ada yang sifatnya sementara, ada yang pasif kembali dikarenakan kodamnya keluar karena berbagai macam alasan. Mungkin karena dibawa ke luar negeri, luar daerah, atau nyebrang lautan. Itu biasanya kalau yang kekuatannya didapat dari kekuatan kodam yang dimasukkan, itu biasanya kodamnya akan keluar atau tambar istilahnya, atau netral sehingga tidak aktif lagi karena sifatnya tidak alami. Tapi kalau yang alami ini sudah pasti akan permanen dikarenakan energi itu tidak bisa hilang. Selama bendanya ada, selama bendanya masih ada, itu energi tetap terkandung di dalam benda tersebut, yaitu fosil Galli Kelor. Bukan berarti fosil Galli Kelornya kalau dibuang ke sungai, kalau dibuang kemana, terus energinya akan hilang. Tidak. Selama bendanya masih ada, itu energinya tetap ada, terhimpun di situ. Karena setiap benda apapun, tanpa terkecuali, setiap benda apapun di muka bumi ini, bahkan bumi pun, itu juga termasuk menghimpun energi alam. Dan energi itu tidak bisa hilang. Ya, kiranya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan penjelasan ini mudah dipahami, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, juga buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.